Lu sih kurang berdoa. Mending lu tobat sekarang. Ini karena dosa dan kesalahan masa lalu kamu. Omongan-omongan tadi pasti nggak asing di telinga kita. Atau kalian salah satu pelakunya. Saat teman-teman kalian lagi kena masalah, itu yang kalian bilang, ada. Ya udah, kita belajar dari kisah Ayub dulu yuk sebentar. Jadi, kitab Ayub merupakan salah satu karya teologis dan karya sastra klasik kaliber dunia yang diminati oleh banyak orang, termasuk di luar komunitas Yahudi dan Kristen. Ia mengangkat problem klasik yang terus relevan hingga kini, mengapa orang benar menderita? Pertanyaan ini berada dalam jantung perdebatan antara dua arus pemikiran teologis. Theodice yang berusaha membenarkan keadilan Allah dalam realitas penderitaan, dan anti-theodice yang menentang upaya teodisi, seringkali dengan menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah yang tidak dapat dibenarkan dan bahwa Tuhan bertanggung jawab atasnya. Kedua arus ini tidak hanya hidup dalam diskursus teologi sistematika, melainkan hadir secara organik dalam struktur naratif kitab Ayub. Sayangnya, dalam tradisi gereja dan tafsir populer, anti-theodice kerap terabaikan. Padahal, justru ia menjadi suara profetis yang membela kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan, terutama bagi mereka yang menderita tanpa salah. Kitab Ayub dimulai dengan 2 pasal prosa yang menghadirkan Ayub sebagai seorang yang saleh dan tak bercela. Namun, secara misterius, diizinkan Allah untuk mengalami penderitaan yang dahsyat. Dalam 2 sidang surgawi, Hasatan atau sang penantang mempertanyakan integritas iman Ayub dan Allah mengizinkan serangkaian malapetaka menimpanya. Respon awal Ayub adalah ketabahan yang menakjubkan. Tapi segera setelah itu, di bagian puisi, kisah berkembang menjadi perdebatan teologis antara Ayub dan para sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Sahabat-sahabat Ayub mewakili teologi teodice konvensional. Penderitaan adalah akibat dosa. Tuhan adil, maka orang berdosa harus menderita. Namun Ayub menolak teologi ini. Ia bersikeras pada ketidakbersalahannya dan menuntut Tuhan untuk menjawab. Dalam hal ini, Ayub menjadi representasi suara anti-theodice yang menolak untuk menerima bahwa penderitaan selalu berarti hukuman ilahi. Elihu, tokoh baru yang muncul dalam pasal 32-37, mencoba menjadi mediator dengan pendekatan yang tampak lebih seimbang. Allah adalah adil, dan sengsara manusia adalah sarana didaktik untuk mendidik dan memperbaiki. Namun, esensinya tetap dalam koridor theodice. Allah tidak dapat digugat. Titik balik terjadi dalam pasal 38-41 ketika Allah sendiri menampakkan diri dari angin ribut. Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub secara langsung, melainkan menyampaikan retorika tentang misteri penciptaan dan keterbatasan manusia. Ayub pasal 42 ayat 6 menjadi kunci penafsiran klimaks narasi ini. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Namun, ayat ini membuka berbagai kemungkinan makna. Pertama, aku membenci diriku dan menyesal. Kedua, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Ketiga, aku menolak debu dan abu. Keempat, aku mencabut perkataanku dan mengubah pandanganku berkenaan dengan debu dan abu. Pakar Perjanjian Lama, James Crenshaw, lebih memilih interpretasi ketiga. Ayub menolak duduk dalam abu dan debu, simbol duka dan pengakuan bersalah, karena ia bukan orang berdosa. Setelah bertemu langsung dengan Allah, Ayub menyadari bahwa penderitaannya bukanlah akibat dosa dan Allah justru memvalidasi pembelaannya. Menurut Robert Davidson, pakar Perjanjian Lama dari Skotlandia, kitab Ayub menyingkap kegagalan rumus deuteronomistis. Dalam kenyataan, orang benar bisa menderita dan orang jahat bisa makmur. Maka, tanggapan teologis yang tepat bukanlah rasionalisasi penderitaan, melainkan pengakuan akan the silence of God, misteri ilahi yang tidak terjangkau akal manusia.
Donald Capps dalam perspektif pastoral menawarkan pendekatan reframing, memaknai ulang penderitaan dari sudut pandang yang baru, yang sama sekali terbalik. Namun, Crenshaw dalam keteguhan naratif Ayub justru menegaskan bahwa protes Ayub dibenarkan oleh Allah. Allah tidak murka kepada Ayub, melainkan kepada para sahabatnya yang mengatasnamakan keadilan ilahi secara keliru. Kitab Ayub mengajarkan bahwa dalam menghadapi penderitaan orang benar, gereja dan komunitas iman tidak boleh bersandar pada narasi teodise yang membungkam suara korban. Sebaliknya, diperlukan keberanian untuk mendengarkan dan mengakui realitas ketidakadilan dalam terang iman. Jadi, bagaimana pembahasannya? Sebelum kita mengakhiri, ada catatan penting lagi yang harus diketahui juga oleh para konselor di gereja. Dengerin ya, sebagai konselor, tak juga perlu terbuka bahwa konseli bisa saja menderita tetapi tidak bersalah. Kalau konselinya terkena sakit penyakit, jangan diajak mengaku dosa, tetapi dikuatkan dan dihibur, dimintakan penyertaan Kristus. Kalau konselinya seorang istri yang dihajar babak belur oleh suaminya yang mabuk-mabukan, jangan istri yang disalahkan, tidak mau melayani suami, tetapi dikuatkan untuk mengadukan suami ke polisi sebagai melanggar UU KDRT. Nah, kalau ada temen lo lagi kena musibah, jangan ditanya, abis bikin dosa apa? Sebaliknya, kita bantu dan temenin dia berproses dalam pemulihannya. Kitab Ayub mengajar kita bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kita adalah ciptaan, tetapi justru karena itu, jangan menyalahkan korban. Do not blame the victim, blame the perpetrator. Banyak pembaca kitab Ayub yang bersimpati kepada tiga sahabat Ayub dan Elihu karena argumen-argumen mereka familiar. Tetapi hati-hati, bisa saja mereka terkena semprotan Ayub, penghibur-penghibur sialan. Sahabat Alkitab, terima kasih telah kembali mendengarkan segmen kami mengulik Alkitab. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.